Al-Hikam Hikmah 97, Waktu terbaik di hadapan Allah. Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam berkata, sebaik-baik waktu adalah ketika engkau menyaksikan kefakiranmu, dan engkau dikembalikan kepada hakikat kehinaanmu. Waktu terbaik bagi seorang hamba bukanlah sekadar ketika ia salat, membaca Al-Quran, atau bersyalawat, tetapi saat ia benar-benar menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa kecuali karena Allah. Itulah waktu paling dekat dengan rahmat-Nya, waktu ketika hati seorang hamba luluh dalam kesadaran bahwa segala kekuatan, kesehatan, kemuliaan, dan rezeki hanyalah titipan darinya. Ada dua macam hamba dalam hal ini. Pertama, hamba yang dengan sukarela menyadari kefakirannya. Ia tidak perlu diuji untuk tahu bahwa dirinya lemah. Meskipun kaya, sehat, dan dimuliakan, hatinya tetap tunduk dan merasa butuh kepada Allah. Kedua, hamba yang dipaksa menyadarinya. Ketika lupa diri di saat kaya, Allah tarik hartanya. Saat lalai di waktu sehat, Allah beri sakit. Saat sombong dengan kemuliaan, Allah hinakan agar sadar. Keduanya tetap mendapatkan kasih sayang Allah, namun yang pertama lebih mulia, karena ia sadar sebelum dipaksa sadar. Waktu paling dekat kita kepada Allah adalah ketika hati ini remuk, saat kita merasa lemah, tak berdaya, dan butuh pertolongan. Pada saat itulah pintu rahmat terbuka lebar. Dalam sejarah, pertolongan Allah selalu turun di saat manusia berada di titik paling lemah. Seperti Perang Badar, 300 lebih sedikit melawan 1000 pasukan Quraisy. Ketika kaum muslimin sadar bahwa kemenangan tak mungkin tanpa pertolongan Allah, justru disitulah Allah turunkan bala bantuan malaikat dan memberi kemenangan besar. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Jika engkau ingin mencariku, carilah aku di hati orang-orang yang hancur." Karena itu, ketika kita menjenguk orang sakit atau menghibur orang yang bersedih, sebenarnya kita sedang mendekati tempat turunnya rahmat Allah. Sebaliknya, seburuk-buruk waktu adalah ketika seseorang tidak lagi merasa butuh kepada Allah, ketika ia merasa cukup, mulia, hebat, dan tidak bergantung kepada siapapun. Walaupun sedang salat atau membaca Al-Quran, jika hatinya merasa kuat tanpa Allah, waktu itu menjadi waktu terburuk dalam hidupnya. Allah berfirman, "Aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi." Saat kita merasa besar, hebat, atau pintar, pada saat itulah Allah jauhkan rahmat dan petunjuknya. Perang Hunain menjadi contoh nyata. Ketika umat Islam merasa kuat karena jumlahnya banyak, Allah biarkan mereka kalah sesaat, agar sadar bahwa kekuatan tanpa pertolongan Allah hanyalah kelemahan. Begitulah juga hakikat sholat. Gerakannya yang penuh aturan mengajarkan bahwa kita ini hamba, bukan tuan. Kalau sholat belum menumbuhkan rasa hina dan fakir di hati, berarti sholat kita belum mencapai maknanya. Maka marilah kita belajar merasa fakir di saat kaya, lemah di saat kuat, dan hina di saat dimuliakan. Jangan lupa like, share, and subscribe.